Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril, saya dari kelas F1 dengan mata kuliah pengantar ekonomi dengan dosen Ibu Rikola Dewi Rawa SEMM. Saya akan menjawab soal MIT yang dosen kasih. Nomor 1, jelaskan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perekonomian serta 3 permasalahan yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Jawabannya, di dunia ekonomi sendiri banyak teori yang dipakai di mana masing-masing memiliki permasalahannya masing-masing. Dunia ekonomi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi klasik dan ekonomi modern. Menurut Adam Smith, dalam dunia ekonomi klasik, keseimbangan pasar tidak perlu ada campur tangan pihak tertentu, sehingga pasar bebas akan membentuk keseimbangan sendiri. Permasalahan yang kemudian timbul dalam ekonomi klasik antara lain: 1. Masalah produksi. Produsen harus tahu barang atau jasa apa yang dibutuhkan pasar dan berapa jumlahnya. 2. Masalah distribusi, bagaimana barang atau jasa dapat sampai ke konsumen tepat waktu dan tepat jumlahnya. 3. Masalah ekonomi, bagaimana pasar dapat menjangkau barang atau jasa yang sudah sampai di pasar, apakah produk tersebut akan dikonsumsi sesuai kebutuhan atau malah terbuang sia-sia sebab pasar ternyata sudah tidak membutuhkan atau malah harganya sampai di tangan konsumen sangat tinggi. Jadi, pada ekonomi klasik masalah tidak hanya pada produsen karena bingung untuk produksi, tetapi konsumen juga harus bisa menaikkan pendapatannya untuk bisa membeli barang yang dijual dan dibutuhkan tersebut. Kemudian ada ekonomi modern. Ekonomi modern adalah sistem ekonomi di mana harus bisa memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas, sehingga masalahnya sangat kompleks. Permasalahannya yang muncul adalah lain. What? Apa dan berapa banyak yang harus diproduksi. Produsen harus riset barang atau jasa apa yang harus diproduksi dan jumlahnya dengan sumber daya yang terbatas serta menentukan harga yang tepat untuk dijual. How? Bagaimana? Memproduksi barang atau jasa dengan sumber daya yang terbatas seefektif mungkin dengan teknik produksi seefisien mungkin untuk menghemat biaya produksi. Whom? Untuk siapa? Untuk siapa barang diproduksi? Di sini keuntungan yang didapatkan dari barang tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tapi juga ada pihak lain. Contoh, berapa pendapatan yang diperoleh karyawan, berapa upah yang diterima vendor, berapa bunga yang diterima pemilik modal, berapa untung kenaikan nilai barang atau jasa untuk produsen, berapa untung distributor ketika menjual barang jasa tersebut. Soal nomor 2, jelaskan pemecahan masalah yang menganut sistem the basic problem of economy untuk negara yang menganut sistem kapitalis dan sistem campuran. Jawaban, untuk negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis, pemecahan masalah the basic problem of economy mengandalkan mekanisme pasar dan inisiatif swasta. Faktor-faktor seperti persaingan, harga, dan kebebasan ekonomi digunakan untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Pemerintah biasanya memiliki peran minimal dalam intervensi ekonomi fokus pada pelindungan hak milik dan regulasi. Untuk negara dengan sistem ekonomi campuran, ada campuran antara pasar bebas dan intervensi pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang lebih besar mengatasi ketidaksetaraan dan masalah-masalah sosial. Mereka dapat memberlakukan kebijakan seperti subsidi, pajak, dan regulasi untuk mengoreksi ketidakseimbangan ekonomi dan mempromosikan kesejahteraan sosial. Pada dasarnya, pemecahan masalah ekonomi dalam kedua sistem ini harus mempertimbangkan dan intervensi yang sesuai dengan nilai dan tujuan sistem ekonomi tersebut. Soal nomor 3, dengan mempelajari teori permintaan dan penawaran, diharapkan dapat memahami dan memprediksi dampak perubahan kondisi pasar serta dampak intervensi pemerintah dalam kaitannya mengontrol harga BBM dinaikkan oleh pemerintah dan sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Jawabannya, menurut TEMIK 2009, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang itu sendiri, pendapatan, dan jumlah tanggungan. Menurut Raharja dan Mandala 2008, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga bagi pedagang, biaya produksi, keuntungan. Dalam kondisi kenaikan harga BBM yang naik saat ini, menurut saya akan berdampak pada kondisi pasar dengan tentunya harga-harga bahan baku yang meningkat disebabkan BBM merupakan bahan utama dalam proses distribusi bahan baku ke pelosok negeri ini. Kenaikan ini dapat mengalihkan beban subsidi BBM ini ke BLT pada masyarakat kurang mampu, sehingga lebih tepat sasaran sebab dilansir pada media Republika Mei 2003, menurut riset Kemenku tahun 2022, subsidi BBM selama ini dinilai tak tepat sasaran sebab masih banyak dinikmati oleh orang mampu.
Intervensi pemerintah dalam mengontrol harga BBM lewat pengalihan subsidi ke BLT ini dapat membantu melindungi masyarakat dari kenaikan harga yang tiba-tiba. Ini bisa mengurangi tekanan inflasi dan memberikan stabilitas harga. Nomor 4, sebutkan salah satu contoh studi kasus tentang permintaan atau penawaran yang sedang tren di Indonesia saat ini. Jelaskan studi kasus tersebut. Jawabannya, salah satu kasus yang sedang tren di Indonesia saat ini adalah tentang kendaraan listrik. Masuknya kendaraan listrik ke Indonesia dapat menguntungkan jika dilihat dari beberapa aspek seperti 1. Penggunaannya akan lebih ramah lingkungan sebab penggunaannya tidak menghasilkan emisi gas buang sehingga sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi polusi udara dan dampak perubahan iklim. Kedua, secara nasional akan meningkatkan efisiensi energi karena dapat membantu mengurangi volume impor minyak sehingga minyak hanya digunakan untuk kebutuhan distribusi publik bukan komersil. Namun, pada kenyataannya Indonesia tidak dapat langsung beradaptasi dengan cepat dengan ini sebab harga beli kendaraan listrik relatif lebih tinggi daripada harga kendaraan bermotor saat ini. Kedua, keterbatasan infrastruktur dan stasiun pembangkit listrik untuk beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini dapat menjadi kendala bagi pengguna kendaraan listrik, terutama untuk perjalanan jarak jauh. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah dan industri otomotif di Indonesia telah berupaya salah satunya dengan menerapkan subsidi pembelian kendaraan listrik bagi pegawai negeri, serta penerapan insentif pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Namun, adopsi kendaraan listrik masih dalam tahap awal, dan sejumlah pro kontra tersebut menjadi pertimbangan penting dalam mengatasi hambatan dan mendorong perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.